Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem koordinat ketika menggambar menggunakan AutoCAD. Jadi di sini ketika menggambar dengan AutoCAD ada 3 sistem koordinat yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada koordinat absolut, koordinat relatif, dan juga koordinat polar. Untuk yang pertama, koordinat absolut ini digunakan untuk menentukan titik secara spesifik atau posisi yang sudah jelas pada suatu gambar. Dan untuk koordinat absolut ini, seperti pada umumnya pada sistem koordinat Kartesian, kita menggunakan koordinat X dan Y untuk gambar 2 dimensi dan ada satu sumbu Z untuk gambar 3 dimensi. Oke, jadi ketika menggambar menggunakan koordinat absolut ini, titik yang kita buat sudah secara spesifik menempati pada sumbu X dan Y tertentu. Coba buat gambarnya. Dan untuk menggambar kita bisa gunakan di command Windows. Ya, di sini saya mau menggambar sebuah garis dengan sistem koordinat absolut. Jadi saya panggil dulu menu garis. Nah, di command Windows akan muncul perintah specify first point, yaitu kita tentukan titik pertama yang akan kita gambar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebuah garis dia akan terbentuk oleh minimal 2 buah titik yang terhubung. Ini first point-nya saya anggap saja di titik 0,0. Kita titiknya ada di sini. Kemudian next point, specify next point. Ini saya buat misalkan, selalu perhatikan ini ya. Perintah yang dimasukkan ini biasanya sering terjadi kesalahan ketika menggambar menggunakan command Windows asal ketik perintah tanpa melihat hasilnya. Jadi selalu lihat hasilnya dan lihat juga di jendela perintah ini apakah perintahnya itu masuk secara sempurna, karena kalau tidak masuk secara sempurna gambar yang dibuat pun juga tidak akan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Ini akan titik debunya adalah 10,10. Biasa skip. Nah, di sini saya sudah dapatkan sebuah garis dengan koordinatnya titik awalnya di 0,0 dan di titik akhirnya 10,10. Dan itu tadi saya masukkan di perintah di sini. Jadi di AutoCAD ini kita bisa melihat perintah apa saja yang kita masukkan. Dan ini biasanya saya gunakan untuk penilaian, misalkan ketika ujian, saya lihat di history perintah-perintah yang dimasukkan. Karena kalau hasilnya adalah copy paste, sudah pasti di command ini tidak ada historinya tertulis copy paste. Ya. Jadi ya, untuk apa juga ya kita copy kerjaan orang lain, toh juga ini untuk belajar diri sendiri, untuk meningkatkan skill diri. Oke, ini adalah koordinat absolut. Jadi titik yang kita masukkan, poin yang kita masukkan di perintah, yaitu yang akan diambil oleh sistem untuk menggambar garis. Oke, yang selanjutnya adalah membuat garis menggunakan koordinat relatif. Jadi di yang pertama tadi kita membuat garis menggunakan koordinat absolut, di mana semua titiknya diambil dari titik 0,0. Jadi saya buat first point-nya kan 0,0, jadi pas di sumbu 0,0, kemudian next point-nya adalah 10,10. 10 diambil dari titik 0, jadi pada sumbu X dia sejauh 10 mm, dan pada sumbu Y dia juga sejauh 10 mm ke atas. Dan yang berikutnya saya mau menggambar menggunakan koordinat relatif. Jadi di sini
yang dimaksud relatif adalah letak suatu titik relatif terhadap titik yang lain atau titik yang sebelumnya. Jadi saya tidak mau garis yang saya buat ini dimulai dari titik 0,0 lagi. Oke, jadi kita coba buat garis relatif line. Nah, di sini diminta specify first point. Kita bisa langsung tentukan first point-nya dengan langsung pada area gambar atau ketikan first point-nya. Nah, ini saya mau first point-nya adalah dari titik terakhir yang tadi saya buat. Ini first point-nya. Dan next point-nya saya mau menggunakan koordinat relatif, maka perintahnya saya tambahi add. Yang artinya dia akan relatif terhadap first point yang sudah saya buat barusan atau last point dari gambar yang sebelumnya. Ini relatif saya buat akan F 20,10. Di sini saya dapatkan sebuah garis baru di mana first point-nya adalah di 10,10 berdasarkan koordinat kartesian absolutnya. Ini adalah titik 10,10 dan titik yang berikutnya adalah relatif terhadap titik 10,10 di mana tadi saya masukkan adalah 20,10 atau 20 arah X, 10 ke arah Y. Ya. Atau kalau secara total kita terhadap titik 0, berarti dia posisinya adalah X-nya di titik 30 dan Y-nya adalah di titik 20. Nah, yang harus kita ingat tadi, di titik ini adalah titik 10,10 ditambahi untuk sumbu X-nya ditambah 20, sumbu Y-nya ditambah 10. Jadi kalau kita kita ukur dari titik 0,0 menjadi 30,20 pada titik yang terakhir. Dan untuk menggunakannya, menggunakan koordinat relatif tadi, tambahkan tanda add di depan titik atau di depan koordinat titiknya. Oke. Jadi yang terakhir adalah sistem koordinat polar, di mana kita akan membuat sebuah koordinat yang relatif terhadap titik sebelumnya dan dia memiliki sudut tertentu. Ya, misalkan di sini saya akan membuat sebuah koordinat polar. Ya, ambil garis lagi. Dan first point-nya saya anggap saja di sini, nggak apa-apa. Kemudian next point-nya saya akan membuat sebuah garis dengan panjang tertentu dan sudut kemiringan yang sudah saya tentukan. Misalkan saya mau membuat sebuah garis, dan ini adalah aplikasi koordinat polar ya. Jadi tandanya dimulai dengan tanda F, dan saya mau panjang garisnya, misalkan saya ingin panjang garisnya adalah 10 dan kita tentukan kemiringannya. Di sini saya mau kemiringannya adalah 70. 70 ini 70 derajat dan 10 ini adalah 10 mm atau panjang garisnya. Jadi untuk menulis koordinat polar, ini adalah panjang garis dan tanda kurang dari ini adalah besar sudutnya. Saya masukkan perintahnya. Nah, di sini saya dapatkan sebuah garis dengan panjang 10 mm dan kemiringan kemiringannya adalah 70 derajat dari titik nolnya. Ini saya perjelas saja. Jadi di sini adalah titik nolnya dan besar sudutnya adalah 70 derajat. Oke. Jadi untuk membuat sistem koordinat polar, perintah yang dimasukkan adalah add, kemudian ini adalah panjang garis, tanda kurang dari, dan besar sudut yang diinginkan. Jadi kita sudah membahas ketiga sistem koordinat pada gambar AutoCAD.
Silahkan dicoba di aplikasinya masing-masing. Terima kasih.